Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa kepada kami sepanjang minggu yang kemarin. Kami mau mengucap syukur betapa baik dan ajaibnya Tuhan bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, lawatan Tuhan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan penuh atas semua kita. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Panggil nama Tuhan Yesus. Dia sanggup mengadakan segalanya buat Bapak Ibu semua. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku,
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan pujian penyembahan. Hadirat Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami siapkan hati kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, berotoritas bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk dalam seluruh kehidupan kami dan hati kami Tuhan jadikan menjadi tanah yang subur, sehingga hati kami menjadi tempat di mana firman Tuhan bertunas, firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap kami, oleh karena itu biar firman Tuhan sertai untuk boleh menjadi firman yang mudah untuk kami mengerti. Berkati hamba yang tidak ada apa-apanya ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman, sehingga setiap kami, setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan benar-benar diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Saudara yang diberkati, pada kesempatan ibadah pada kali ini kita akan belajar mengenai satu pengajaran bagaimana firman Tuhan benar-benar bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudara diberkati, pada kesempatan kita lihat dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayat ke-14. Mazmur 91 adalah, saya yakin beberapa waktu belakangan ini banyak daripada kita yang bahkan sudah menghafalnya di luar kepala, saudara. Mazmur 91. Tetapi ada satu ayat yang mau saya ajak untuk saudara renungkan. Karena di ayat ini adalah, di ayat 14 ini adalah satu ayat yang menjadi salah satu ayat kunci sehingga seluruh Mazmur 91 itu bisa benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita saksikan film, saudara, kita seringkali melihat endingnya, bagaimana tokoh sentral dari film itu mengadakan, apalagi film action ya, mengadakan suatu atraksi dan lain sebagainya sehingga dia menang, penjahatnya berhasil dikalahkan. Tetapi pada saat sebelumnya, pada saat penjahat itu, tokoh sentral itu maksud saya untuk mengalahkan penjahat itu bagaimana dia berupaya, kadang-kadang itu tidak menarik, saudara. Tapi ketika dia sudah action untuk mengalahkan penjahat itu menjadi menarik. Nah, kadang-kadang di Mazmur 91 kita lebih tertarik untuk melihat bagaimana firman Tuhan berkata bahwa 10.000 sebelah kiri, 1.000 sebelah kanan, itu kita suka lihat. Bagaimana malaikat diperintahkan Tuhan menjaga kita setiap jalan kita. Itu kita cepat-cepat amin. Tapi mungkin di ayat 14 tidak begitu banyak yang perhatikan. Mari buka firman Tuhan. Sama-sama kita baca Mazmur 91 ayat 14. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara perhatikan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nya itu adalah saudara dan ku adalah Tuhan. Maka aku, kata aku di sini adalah Tuhan, akan meluputkannya. Jadi hatinya melekat kepada Tuhan. Apa artinya, saudara? Apakah hati kita melekat kepada Tuhan sehingga syarat supaya malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga saudara sehingga panah yang terbang di waktu siang, sehingga penyakit sampar tidak mendekat kepada kemah saudara? Apakah hati saudara melekat kepada Tuhan? Supaya, lihat baik-baik, maka aku akan meluputkannya. Maka Tuhan akan meluputkan saudara. Maka Tuhan membentenginya. Sebab ia berarti saudara dan saya, ia mengenal nama Tuhan. Ia mengenal nama Tuhan. Saudara perhatikan saudara yang mengikuti renungan di WhatsApp, yang belum bergabung di WhatsApp bisa kontak kita nanti di nomor yang tertera di pengumuman tadi untuk kita invite masuk ke WhatsApp. Di renungan WhatsApp, saya ada bicara mengenai wanita Kanaan, saudara. Ketika wanita Kanaan yang anaknya kerasukan, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana dia tahu bahwa Yesus anak Daud? Padahal dia orang Kanaan, saudara.
Ketika dia berseru, Yesus anak Daud, itu berarti dia sama dengan tahu bahwa yang dia panggil adalah Mesaya, Mesias, penyelamat, penolong. Ketika dia berseru, Yesus anak Daud, Mesaya tolong dia, itu dia seakan-akan dia tahu bahwa dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk terima pertolongan Tuhan. Saudara, kita lihat di satu kisah yang lain. Saya harap saudara tetap buka aplikasi Alkitab saudara, supaya saudara bisa ikuti khotbah ini. Suatu ketika Yesus berada di sebuah rumah di Betani. Ketika seorang wanita datang kepadanya dengan buli-buli pualam berisi minyak yang sangat wangi, sangat mahal, saudara. Wanita ini menuangkan minyak di kepalanya. Lihat Matius 26, Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan 7. Saya bacakan, saudara bisa ikuti. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, lihat ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, peristiwa ini menggambarkan bahwa wanita ini begitu mengasihi Tuhan. Bahwa wanita ini begitu mencintai Tuhan. Dia telah menetapkan cintanya kepada Tuhan. Saudara, tetap buka aplikasi Alkitab, saudara. Tetapi orang-orang yang hadir pada saat itu menganggap tindakan daripada wanita ini, apa yang dilakukan wanita ini sebagai pemborosan yang besar. Karena minyak yang dituangkan di kepala Yesus itu bisa dijual dengan jumlah yang setara dengan upah orang yang bekerja selama 1 tahun. Dan sebagai gantinya, saudara, sebagai gantinya mereka berkata bahwa uang itu sesungguhnya bisa diberikan kepada orang miskin. Saudara diberkati, bahkan murid-murid Yesus pada saat itu bertanya kepadanya, mengapa ini sia-sia? Murid-murid Yesus komplain, apa yang wanita ini lakukan kepada Yesus. Orang-orang mulai bicara, wah ini yang dia berikan, ini upah 1 tahun loh. Ini yang dia berikan, ini upah 1 tahun. Ini bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Kenapa harus dituang di kepala Yesus? Mengapa ini sia-sia? Lihat ayat 8, Matius 26 ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Tetapi saudara, perhatikan bahwa Yesus membela dia dengan mengatakan, mengapa kamu menyusahkan perempuan itu? Karena dia telah melakukan pekerjaan yang baik untukku. Lihat ayat 10, saudara. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Tidak hanya itu, tidak sampai di situ ketika Yesus membela dia. Yesus bahkan memberikan penghargaan tertinggi, saudara. Ketika Yesus menambahkan, lihat di ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun lalu telah berlalu, saudara. Sejak wanita ini mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Ketika dia mengurapi wanita ini mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang sangat mahal, dia tidak pernah berharap, bahkan dalam semua mimpi-mimpi dia tidak pernah harap bahwa tindakan cintanya akan dikenang selama berabad-abad. Waktu dia melakukan itu hanya atas dasar dia mengasihi Tuhan. Kita sudah tahu bahwa ada begitu banyak raja di beberapa negara, ada begitu banyak penguasa telah datang dan pergi, tapi tindakan hebat mereka itu telah memudar dari ingatan manusia. Tetapi apa yang wanita ini lakukan untuk Yesus masih diceritakan hingga hari ini di seluruh dunia untuk memperingati dia. Saudara yang diberkati,
Maksud yang mau saya sampaikan kepada saudara dalam pengajaran pada kali ini, ketika saudara mendapatkan wahyu tentang betapa Yesus sangat mengasihi saudara, maka saudara akan menaruh cinta saudara kepadanya. Dan ketika Anda bertindak karena cinta saudara kepada Yesus, meskipun orang lain mungkin melihatnya sebagai pemborosan waktu, mungkin orang lain melihatnya sebagai pemborosan energi atau uang, tetapi Yesus akan membela saudara dan membebaskan saudara. Dia juga akan membuat saudara ditinggikan, saudara. Pelayanan saudara akan dikuatkan dan diteguhkan. Pelayanan saudara akan mengubah begitu banyak kehidupan. Katakan amin. Pekerjaan saudara akan sangat dihargai di antara rekan-rekan saudara. Amin. Perusahaan saudara akan menonjol dan sangat sukses. Katakan amin. Dan itu tidak hanya menjadi pekerjaan saudara yang saudara miliki, tetapi pekerjaan saudara itu, posisi saudara itu akan membawa pengaruh untuk mempengaruhi banyak kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Menteri Keuangan kita sudah memberitahu kita bahwa pada saat ini ekonomi dunia sedang memasuki bukan saja krisis ekonomi tetapi depresi ekonomi. Saudara, di masa pandemi ini saya melakukan beberapa survei kepada beberapa orang, saudara, untuk mencari tahu masalah pandemi dan krisis ekonomi. Sebetulnya orang lebih takut yang mana? Orang takut virus corona ataukah orang takut ketika dia tidak punya uang sama sekali? Ternyata orang lebih takut kepada krisis ekonomi. Orang takut menjadi miskin, saudara. Dan ketika orang takut menjadi miskin, yang jadi masalah pada hari-hari ini adalah orang kehilangan empati kepada orang lain. Orang mulai membuat self-defense, orang mulai tidak lagi tertarik kepada Tuhan, orang tidak lagi tertarik bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Saya tidak berbicara baik-baik, saudara. Di dalam pelayanan Grace Ministry tidak pernah sekalipun kami berbicara bahwa saudara memberi persembahan. Tidak pernah. Ingat baik-baik, saudara. Saya sedang tidak berbicara mengenai perpuluhan, saya sedang tidak berbicara mengenai persembahan. Bukan saya takut, karena memang di dalam pelayanan kami itu tidak dibahas secara untuk bagaimana seperti gereja-gereja lain, saudara. Kami tidak membahas itu. Saudara yang diberkati, saya sampaikan sedikit di Grace Ministry bahwa ketika saudara memberi persembahan, saudara memberi perpuluhan, itu karena dasar cinta saudara, saudara benar-benar sadar bahwa saudara benar-benar diberkati, segala yang baik datang dari Tuhan dan saudara terbebani untuk memberi, maka saudara memberi. Amin. Jangan keliru, saudara. Nah, kembali kepada fokus tadi, ke fokus pembicaraan saya, bahwa masa pandemi ini banyak orang mulai kehilangan fokus. Bahkan gereja, saudara, banyak gereja mulai kehilangan fokus. Apa yang harus dilakukan, bagaimana fokus cinta kepada Tuhan, bagaimana hatinya melekat kepada Tuhan, bagaimana hati mengasihi Tuhan, orang sudah mulai tidak fokus. Orang mulai melakukan hal-hal yang lain, yang bukan datang dari Tuhan. Orang mulai latah dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Orang mulai buat hal-hal yang latah, yang tidak perlu sebenarnya. Saudara diberkati, ketika saudara fokus mengasihi Tuhan, itu akan, yang saya mau katakan, bahwa ketika fokus mengasihi Tuhan, saudara tahu dengan benar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan saudara itu ada di tangan Tuhan, dan saudara begitu tahu bahwa Dia mengasihi saudara sehingga saudara mengasihi Dia. Ingat baik-baik, Tuhan lebih dulu mengasihi kita sehingga kita mengasihi Tuhan. Dan ketika saudara tahu itu dengan benar, maka saudara akan melakukan apa yang Tuhan mau. Lihat baik-baik, sungguh hatinya melekat kepadaku, firman Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Yang terakhir fokus, sebab ia mengenal namaku.
Ia mengenal Tuhan. Engkau mengenal Tuhan. Engkau tahu apa yang Tuhan mau. Saudara berkati, tetap kasih Tuhan di masa-masa sulit ini. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau ketika engkau mengenal nama Tuhan. Latih hatimu untuk mendengar perkataan Tuhan. Latih hatimu untuk mendengar kehendak Tuhan. Empati kepada banyak orang. Empati kepada orang sekitar saudara. Hari-hari ini misalnya ketika saudara punya keahlian untuk membuat kue. Mulai kumpulkan beberapa ibu-ibu, ya, latih mereka sehingga mereka benar-benar mahir, sehingga mereka punya suatu modal, sehingga mereka punya suatu kemampuan untuk membuat kue, mereka boleh bertahan di masa pandemi ini. Ketika saudara punya ide-ide bisnis yang mungkin saudara tidak bisa jalankan, tetapi saudara tahu bahwa ada begitu banyak orang bisa jalankan, bagi, share ide-ide itu. Kalau saudara tahu ada info lowongan kerja misalnya, ada jemaat lain yang tidak kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, beritahu mereka. Itu saudara tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara, sehingga kita mengenal nama Tuhan. Itu berarti saudara tetap berada di dalam rancangan Tuhan, saudara tetap berada di dalam kehendak Tuhan, sehingga Mazmur 91 ayat 14 katakan, maka aku akan meluputkannya. Jangan keliru saudara, saudara diluputkan Tuhan bukan karena perbuatan. Saudara mendapatkan kasih Tuhan bukan karena perbuatan saudara. Ini karena anugerah, pemberian. Tetapi ketika saudara mengenal nama Tuhan, saudara akan seiring sejalan berada dalam satu rel, dalam satu rancangan dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Dan saya berdoa supaya setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini menjadi duta-duta kerajaan sorga yang mengenal nama Tuhan, yang mengenal kerajaan sorga, yang mengenal Tuhannya, mengenal Bapaknya, supaya hidupmu menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati, saudara dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya bahwa saudara akan diluputkan Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Jadi berbicara bahwa sekalipun krisis ekonomi, sekalipun depresi ekonomi, Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Berarti Tuhan akan menjauhkan saudara daripada situasi dunia ini. Tuhan akan membentengi saudara. Ada suatu keadaan supranatural sehingga situasi itu tidak akan mendekat kepada kemahmu. Situasi itu tidak akan mendekat kepada perusahaanmu. Situasi itu tidak akan mendekat kepada pekerjaanmu. Ketika engkau mengenal nama Tuhan, engkau tahu, engkau tidak khawatir, engkau tidak cemas, sehingga engkau tidak berhenti menjalankan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau engkau kenal nama Tuhan, engkau akan tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Ketika engkau mengenal nama Tuhan, maka engkau akan membuat hatimu melekat kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai aku di masa-masa seperti ini. Karena aku sudah lebih daripada pemenang. Amin. Amin, saudara. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Jadi tetapkan cinta saudara kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Cari apa yang Tuhan mau. Kenal Tuhan. Cari kepada Yesus, taruh cintamu kepada Yesus mulai hari ini. Hatimu buat Yesus. Jadikan dia pusat cinta dari hidup saudara hari ini. Ketika engkau melakukan itu, ketika saudara melakukan itu, dia akan membela saudara. Ketika saudara lakukan itu, dia membebaskan saudara. Ketika saudara melakukan itu, dia yang membuat saudara tinggi. Dia yang membuat saudara naik dan tidak turun. Dia yang jadikan saudara kepala dan bukan ekor. Dia yang membuat saudara luput sekalipun 10.000 sebelah kiri, 1.000 sebelah kanan. Saudara tidak akan terkena karena saudara akan tetap berdiri. Karena saudara menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena engkau tahu, mengenal nama Tuhan. Karena engkau taruh hatimu bagi Tuhan, hatimu berpaut kepada Tuhan, engkau mengasihi Dia.
karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena pada saat ini, kesempatan ini kami menyatakan di hadapan Tuhan bahwa biar hati kami, hidup kami mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk tetap fokus cinta kepada Tuhan, melebihi daripada cinta kami kepada apapun, kepada siapapun. Cukup kami tahu Tuhan, kami mengasihi Tuhan, itu sudah lebih daripada segalanya. Karena apa yang ada dalam dunia ini Tuhan, tidak berarti semua sia-sia tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah hadir dalam setiap kehidupan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih karena hari ini Engkau sudah menganugerahkan bagi kami satu anugerah yang baru, kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk kami tetap cinta dan fokus kepada Tuhan. Jamah setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini benar-benar masuk ke dalam hati kami, kami boleh mengerti, kami boleh tahu, dan kami boleh bertekun di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati setiap kami, berkati bangsa Indonesia Tuhan, biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa ini. Biarlah shalom Tuhan turun bagi setiap kota dimanapun kami tinggal. Biarlah shalom Tuhan menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang pada saat ini mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, damai dan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah datang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.